Halo teman-teman, balik lagi di episode ketiga dari IB Talk. Dan kali ini ada aku Elma sebagai host kita di podcast kali ini. Dan kali ini juga nih bakal kedatangan satu bidang tamu yang pastinya akan membahas soal ekosistem inkubator bisnis di kota Solo. Pastinya emang udah capable banget ya di dunianya. Kalau gitu kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan langsung ke bintang tamu kita. Ada siapa nih? Halo guys, saya dari IBT atau IBT biasanya. Kita dari Solo Tono Inkubator. Kita punya tagline nih, Giving Wings to Fly. Gitu ya. Saya Danu Setiawan, sorry tadi namanya belum. Ya, saya ada di divisi riset dan inkubasi di Solo Technopark. Oke, nih kalau mau tanya-tanya mungkin dari background Pak Danu dulu ya. Udah berapa tahun sih Kak? Sorry. Nah, kalau lihat dari background Pak Danu sendiri, udah berapa tahun sih berkecimpung di dunia inkubator bisnis ini? Sebelum saya lahir kayaknya ya. Enggak, tapi saya sudah kurang lebih ya kalau dari inkubator bisnis saya dari 2016 ya, saya coba recall ingatan saya 2016. Kemudian sebenarnya saya bergabung di Solo Technopark sendiri itu di 2012. Kemudian saya sempat untuk rolling division ya. Kemudian di 2016 saya bersama dengan tim di inkubator dan sampai dengan sekarang. Wah, emang udah Lumayan ya. terapprove ya teman-teman ya. Udah cukup lama nih ya berkecimpung di dunia inkubator ini. Dan kalau gitu mungkin kita mau tanya-tanya nih, secara gambaran luas dulu. Menurut Bapak sendiri tuh konsep dari inkubator bisnis ini tuh apa sih? Pertama saya pengen bilang jangan panggil bapak ya. Oke, Kan tua baik. banget itu ya, panggil mas gitu ya, kelihatannya lebih Boleh. oke gitu ya. Ya, eh, banyak sih yang bertanya sih terkait dengan inkubator itu apa sih? Kalau orang ngelihat ataupun mendengar inkubator itu yang kebayang apa sih? Ternyata yang kebayang itu banyaknya apa? Tahu kalau lah bayi baru lahir ya, Oh, tabung tabung bayi. bayi gitu ya. Itu juga saya agak sedikit miris ya dengan pekerjaan saya gitu ya sekarang ya. Tapi kalau bicara tentang inkubator ditambah dengan bisnis, ini akan sedikit dan banyak ya maknanya. Ya, saya baru belajar di 2016, saya baru mengenal inkubator bisnis sama dengan fungsi satu tempat itu inkubator yang dimana di sana untuk juga membantu ya membantu bayi gitu ya untuk kemudian menjadi lebih kuat karena dia biasanya bayi-bayi yang di inkubator itu lebih kepada bayi yang prematur dan sebagainya. Itu pun juga filosofinya adalah untuk menghangatkan telur, tahu ya? Tahu, tahu. Dan kemudian dia bisa menetas dan ya kemudian bisa berdiri dan mencari makan. Di sini inkubator bisnis yang ada itu adalah inkubator ya di mana sebagai wadah ya yang dimana kita bisa berintermediasi ya antara tenan yang kemudian diinkubasi atau proses inkubasi atau proses pembinaan begitu ya. Kami ada melakukan inkubasi itu di startup dan UMKM. Seperti itu secara umumnya gitu. Oke, kalau ngomongin startup sama UMKM, kalau dilihat emang kota Solo tuh dari beberapa tahun belakangan emang lagi naik-naiknya nih ya. Betul, betul. Dan kalau kita hubungin sama inkubator nih, menurut Bapak, Mas ya, Mas, menurut Mas sendiri, jangan terlalu tua saya. oke, menurut Mas Danu nih, inkubator ini seberapa penting sih inkubator untuk kota Solo sendiri? Eh, Menurut saya pada era sekarang, karena era sekarang ini udah teknologi itu semakin lama, semakin meningkat dan berkembang. Inkubator ini salah satu tempat yang tepat, di mana setiap orang atau setiap perusahaan yang mau untuk menelurkan satu perusahaan yang menjadi satu perusahaan yang utuh ini penting. Jadi kalau nanti bisa saya bagikan lagi ya lebih dalam pentingnya seperti apa bahwa inkubator ini layaknya adalah sebagai jembatan ya untuk mereka itu bisa berdiri gitu sebagai satu perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi ataupun dengan layanan teknologi seperti itu. Oke, udah kelihatan ya emang penting banget ya adanya inkubator bisnis di kota Solo kita ini. Tapi aku juga penasaran sih. Sebenarnya itu sejarah atau ya sejarah singkat atau perkembangan inkubator ini mulai dari mana sih?
Oke, saya coba recall juga ya, karena pengetahuan saya juga tidak begitu dalam sekali tentang inkubator secara internasional ya. Kalau kita ngomong secara internasional itu memang dimulai bisa dari Amerika ya, karena di sana juga inkubator juga lahir ya. Kita tahu yang nextnya adalah menjadi Silicon Valley gitu kan. Terus di India juga ada, dan ada juga asosiasi internasionalnya, dan di Indonesia ada yang namanya asosiasi nasionalnya, yaitu IB, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, di mana itu pun sudah lama lahir dan cukup mulai berkembang itu di tahun 2000 ya, 2000-an ya, yang di sana baru mulai untuk mengenal inkubator itu seperti apa. Jadi kalau bicara tentang lainnya memang sudah lama, cuman masuk ke kita, ke Indonesia ini ya baru di tahun-tahun 2000 seperti itulah. Oh, baik, baik. Nah, kalau tadi kan kita untuk teman-teman yang ada UMKM atau startup kan emang bisa dibantu lewat inkubator ini. Sebenarnya itu dukungan seperti apa sih yang emang dibantu oleh teman-teman dari inkubator sendiri untuk UMKM sama startup? Baik, kalau kita bicara tentang Solo Techno Incubator ya, karena kami juga baru ya eksis di 2016 ya, kemudian sampai dengan saat ini, saya ingin sedikit mungkin memberikan satu role penting ya di Solo Techno Incubator. Jadi selain kita memiliki fungsi ya sebagai wadah atau intermediasi ya antara tenan yang diinkubasi ya untuk menjadi startup atau perusahaan rintisan. Di sini yang lebih penting adalah apa yang dilakukan oleh Solo Techno Incubator ya. Kita mempunyai tiga role utama. Kita sebagai katalisator, kemudian kita sebagai konsultan, dan juga sebagai community center. Di sana tiga role ini sudah membungkus ya apa yang kita lakukan, begitu ya. Jadi katalisator ini ya berhubungan dengan beberapa hal yang kita bisa membantu mereka untuk menggali ide dan temuan dan sebagainya ya, sebagai inventor, kemudian melatih mereka gitu ya dengan berbagai hal sehingga kompetensi mereka meningkat, kemudian valuasi dari perusahaan mereka juga dapat meningkat, dan itu pun yang kita lakukan di dalam satu proses namanya inkubasi. Nah, tapi juga kita menjadi konsultan. Konsultan itu kita memiliki satu target, yaitu bukan hanya kepada perusahaan rintisan yang masuk ataupun talent yang mau akan kita latih, tetapi juga kepada para investor atau yang memiliki uang lah seperti itu kan, untuk mereka bisa memanfaatkan peluang ini, sehingga kita juga sebagai konsultan untuk memberikan nih pengetahuan-pengetahuan, ini loh ada peluang di Solo Techno Incubator, di mana perusahaan rintisan yang ada di Solo Techno Incubator ini juga bisa menjadikan peluang mereka untuk dapat berbisnis seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentu dalam satu wadah ini perlu adanya semacam tali silaturahmi yang harus dijaga ya. Kita membentuk satu komunitas center yang juga kita jaga, dan ini pun penting karena kita akan ada banyak kegiatan selepas dari mungkin inkubasi atau pasca inkubasi gitu ya. Kita akan mengadakan itu sehingga semuanya masih dalam satu ekosistem yang baik gitu. Dan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sih kita harus ikut di Solo Techno Incubator? Caranya mudah sebenarnya ya. Yang pertama kita follow dulu dong ya. Kita punya IG nih. IG-nya Solo Techno Incubator ya. Nanti bisa dicek di IG. Kemudian nanti cek di sana banyak program, dan juga bisa kemudian masuk ke dalam website kita ya, di inkubator.solotechnoinkubator ya .id ya, solotechnopark.id ya, seperti itu ya. Nanti bisa dicek. Kemudian di sana ada dua program yang pentingnya adalah kita tadi menyatakan bahwa kita juga membina ya para startup dan UMKM, dan di sana ada dua program penting. Kita membina UMKM dengan program kita yaitu SMESKA, akronimnya sebenarnya Small Medium Enterprise ya, dan satu lagi adalah Solocon, yaitu untuk pembinaan atau pendampingan startup di Solo for Unicorn ya. Jangan salah latah ya, nanti diartikan itu agak beda ya. Jadi Jagung Solo gitu. Benar-benar.
gitu. Oke, kalau tadi udah banyak ya beberapa dukungan yang emang disediakan nih oleh teman-teman dari inkubator bisnis untuk startup dan UMKM yang ada di Solo. Kalau tadi dari 2016 sudah ada di dunia ini nih, tantangan apa sih yang biasanya datang atau menghampiri teman-teman yang ada di startup sama UMKM semasa masa inkubasi itu? Oke, siap. Mungkin tadi sedikit ingin menambahkan ya, tadi dukungannya apa, kita ada beberapa hal, yaitu mendukung setiap tahap pertumbuhan dari perusahaan. Kita ada di 5 tahap penting atau yang kita lakukan, yaitu di konsolidasi teknologi, ya misalnya perusahaan ataupun juga ini apa namanya inventor itu mau mengadakan riset and development gitu ya. Kemudian ada juga tentang transfer teknologi, itu ada di konsolidasi teknologi. Kemudian ada di konsolidasi tenaga kerja. Nah, di sini juga penting karena biasanya juga untuk team building atau mencari apa namanya talent begitu, kita juga memberikan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Ini juga kita membantu nih tentang pemasaran, merencanakan penelitian, strategi pemasaran seperti apa gitu ya. Yang keempat tentang cara-cara produksi ya. Produksi kalau misalnya mereka adalah perusahaan atau bidangnya di manufaktur, ya kita lihat nih apakah sudah baik flows-nya untuk produksi, atau kalau misalnya mereka di bidang IT gitu ya, bagaimana cara mereka untuk dari produk yang awal hingga sampai launch itu gimana gitu ya, sampai kepada produk market fit-nya itu bisa apa ya terwujud seperti itu. Dan yang terakhir kita juga tentu ada jejaring atau networking. Ini layanan ini yang kita lakukan untuk mendukung setiap tahap pertumbuhan dari perusahaan. Menjawab pertanyaan tantangannya apa sih gitu ya. Tantangannya itu ini untuk inkubator ya atau untuk tenar? Untuk tantangan inkubator bisnis ini di Solo. Oke, kalau di Solo ini sangat lumayan, Mbak, banyak ya. Kita tidak apa ya? Kita tidak alergi dengan banyaknya inkubator ya. Saya ingin sampaikan juga di Solo ini udah banyak inkubator bisnis yang hadir. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa inkubator itu ada 2 hal yang menjadi dasar, yaitu diinisiasi oleh pemerintah daerah dan yang satu adalah diinisiasi oleh universitas. Kami adalah satu-satunya di Solo ya, kota Solo, yaitu yang diinisiasi oleh pemerintah kota. Nah, ini tentunya pergerakan, kemudian strategi, kemudian target dan apa namanya pencapaian ini sangat berbeda dengan universitas. Tantangan kami sebenarnya kalau melihat dari berbagai hal gitu ya. Pertama kami tidak memiliki sumber inovasi, tentu ya pasti ya, karena kami ini adalah sebuah kawasan teknopark di mana di sini ada lahan, ada bangunan, ada tempat untuk research and development, tetapi kita tidak memiliki sumber inovasi. Ya, ini sebuah tantangan, bukan kendala. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita sudah mulai memetakan untuk kolaborasi dan memang core kita menempel kepada Teknopark, di mana Teknopark itu memiliki fungsi untuk mengumpulkan aktor. Apa nih aktornya? Aktornya adalah kalau kita biasa sebut ABGCM ya, dari akademisi, bisnis, kemudian government, kemudian apa namanya? Komunitas dan media. Ada satu lagi mungkin institusi keuangan atau bank dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjawab tantangan yang kami hadapi. Dari segi inovasi kita harus berkolaborasi dengan akademisi, dari segi peraturan kita juga ada di dalam bagian dari pemerintahan, dari sisi bisnis kita juga memanggil untuk mereka dapat hadir dan menjadi tenan kita di Solo Technopark dan memberikan sebuah komitmen ya untuk membina startup dan UMKM yang ada di kami, dan semuanya itu tentunya menjadi bagian terpenting. Dan ini tantangan ke depan dan saat ini sedang kita garap untuk kita bersama-sama untuk mengkolaborasikan hal ini. Nah, itu tantangan ke depan yang menurut saya tidak mudah, tetapi kita sudah mulai nih melakukan program bersama seperti itu dan sudah mulai terlihat apa namanya hasilnya seperti itu. Oke, lebih spesifik ke arah ekosistem atau dunia kerjanya dari inkubator bisnis ini sendiri. Gimana sih cara inkubator bisnis ini membantu startup sama UMKM yang ada? Oke,
terkait dengan teknis ya, teknis yang kita lakukan. Sebenarnya kalau di inkubator ini ada semacam roadmap gitu ya, ataupun bisa dibilang kita melakukan apa ya, tahapan program gitu ya. Kalau di inkubasi bisnis ya, yang kita juga mengadopsi ya sistem-sistem yang ada di luar untuk masuk ke dalam Solo Techno Incubator. Jadi kalau bisa dibilang kita ada 3 hal ya yang kita lakukan. Biasanya kita ada di tahapan untuk tahapan awal atau pra inkubasi, atau kita biasanya mengadakan kompetisi-kompetisi inovasi yang itu pun diinisiasi oleh dari pemerintah kota ataupun dari Solo Techno Incubator. Dan itu outputnya adalah kita akan melihat dan mendapatkan ya kita sebut biasanya generasi unggul, untuk kemudian kita bisa masukkan nih ke dalam satu tahap lagi, lanjutannya adalah ke tahap pra inkubasi. Nah, di dalam pra inkubasi ini kemudian mereka akan mendapatkan satu peningkatan level kapasitas, baik itu pengetahuan, baik itu hal-hal yang lain yang mendukung kemudian mereka menjadi satu entitas yang bisa dinamakan startup ataupun bisnis yang mereka mulai. Dan kemudian naik lagi ketika mereka sudah ada di dalam output, mereka sudah punya ide dan kemudian divalidasi dan kemudian menjadi satu produk atau prototype. Nah, ini naik lagi untuk prototype itu bisa dikomersilkan atau biasa kita bilang ada komersialisasi ya. Kemudian menjadi produk market fit, dan selanjutnya adalah kemudian pengembangan bisnis mereka masuk ke tahap inkubasi bisnis. Dan nextnya di inkubasi bisnis itu ya ibaratnya mereka diberi makan gitu ya, kemudian berikan dana gitu ya, akhirnya mereka dapat berkembang dari mulai produksi atau networking ataupun juga hal-hal yang lain, sehingga mereka kemudian mendapatkan beberapa kalau di IT itu biasanya traction gitu ya, tapi kalau di UMKM biasanya untuk penjualan, omset dan sebagainya itu akan dilihat berkembang. Dan jika berkembang, kita lihat nih posisi mereka di mana sekarang. Dan di pasca inkubasi, ketika selesai dari inkubasi, barulah kita lihat kebutuhan mereka atau arah mereka kemana nih, nasionalkah, globalkah, atau seperti apa. Dan kita membantu untuk mereka tetap berkembang terus, seperti itu. Oke, dari berbagai tahapan yang ada nih, contoh keberhasilan dari UMKM atau startup yang udah berada di inkubator nih apa aja sih, Mas? Ya, tentu kita tidak belum kita kalau mengatakan proses memang katakanlah dalam tanda kutip senjelimet itu ya. Tapi kita cukup berbangga, ada beberapa startup atau UMKM kita yang juga setelah mengikuti program kita ini juga sudah punya paling tidak itu satu skill yang mereka dapat kemudian bawa di satu proses next levelnya mereka setelah inkubasi ya. Terkadang memang setelah inkubasi di kami ini belum tentu bisa kami bantu untuk mereka dapat berkembang. Kami menyadari tantangan itu yang tadi disampaikan memang belum sempurna, tetapi dengan skill yang sudah dibawa, dengan fasilitas yang sudah mereka dapatkan, ini mereka bisa kemudian membawa gitu ya. Karena di peluang yang di luar itu sangat banyak, baik dari funding, baik dari hal-hal yang lain gitu, dan mereka harus berjuang, mereka harus pitching ya ibaratnya, mereka harus berjuang untuk mendapatkan pendanaan itu. Dan ada beberapa yang sudah mendapatkan pendanaan, ada juga yang sudah mendapatkan mereka mengikuti kompetisi, mereka sudah juara begitu kan, dan mereka juga ada yang masuk ke pendanaan baik kementerian, baik mendapatkan investasi dari perusahaan gitu ya. Dan bahkan ini ada terakhir ya, ini masih di 2023, mereka menjuarai kompetisi nasional, kemudian juga pitching dengan negara lain ya, yang saya sebutkan mungkin di Korea Selatan, dan ini mereka lolos, dan di November ini mereka akan berangkat, dan mereka mungkin mendapatkan satu peluang ya untuk kerjasama di sana.
Dan kita nih masih menunggu juga karena ada yang juga mereka kompetisi untuk mendapatkan satu ini ya peluang dengan Australia. Yang kemarin kita dibantu oleh Kementerian Koperasi. Jika lolos ya mudah-mudahan lolos itu mereka akan mendapatkan satu fasilitas yang luar biasa. Dibangunkan atau dibuatkan kantor ya di sana dan kemudian bisa merekrut beberapa pekerja dari Australia ya di kota Victoria namanya seperti itu. Nah, Oke, itu keren sih. banget nih. Nah, Ya. untuk sampai ke tahap keberhasilan itu pastinya banyak banget ya fasilitas kolaborasi yang emang udah disiapkan dari inkubator bisnis nih. Contoh dari fasilitas atau apa aja sih fasilitas kolaborasi yang emang disiapkan oleh inkubator bisnis ini? Ya, tentang kolaborasi tadi ya, mungkin kita balik ke upaya yang kita lakukan, dan ini juga tidak kita sendiri. Kita bersyukur ya punya pemerintah kota yang sangat mendukung ya, Mas Gibran ya, yang saat ini juga sebagai wali kota. Terima kasih Mas Gibran ya atas dukungan yang luar biasa ya untuk Solo Technopark sehingga kita dibantu untuk banyak sekali mitra yang bisa hadir di sini. Ini adalah satu hal yang penting untuk membuka lagi satu peranan untuk memfasilitasi baik UMKM ataupun juga startup kita. Ya mungkin kalau lihat di sekeliling kita tahu ya ada Shopee, ada Mandiri, ada Tokopedia, ada Goto ya. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan lain yang bergabung tapi tidak stay di sini ya, enggak bukan tenan di sini tapi mereka memberikan beberapa program, beberapa hal fasilitasi ya. Dan kita memiliki tempat yang lumayan nyaman dan kantor untuk mereka bisa stay representatif office ya yang mereka dapat gunakan ya untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan customer gitu ya. Dan mungkin sebentar lagi kita juga akan buka showcase buat mereka agar produk-produk mereka bisa dipajang di sini nih. Dan ketika banyak event juga yang kita lakukan di kawasan ini itu juga membantu memfasilitasi mereka untuk dapat dikenal gitu ya. Itu seperti itu. Keren. Nah, kalau tadi di awal kita udah tahu tantangan dari inkubatornya sendiri. Terus tadi kita mau lihat juga nih keberhasilan yang ada dari contoh-contoh UMKM sama startup yang ada nih. Tantangan untuk UMKM sama startupnya sendiri nih selama masa inkubasi. Oke. Itu lebih ke mana nih tantangannya? Baik. Nah, inilah yang juga sebagai ya katakanlah kita sebagai bagian terpenting untuk ya membina mereka ya, membina startup dan UMKM. Kita harus jeli ya terkait dengan seleksi di awal nih gitu kan. Kita tidak main-main terhadap seleksi gitu ya. Jadi kita lihat nih mereka yang masuk ini karena kita memiliki beberapa indikator untuk yang pertama adalah dari orangnya dulu nih, gitu kan. Kalau bisnis itu harus selesai di orangnya dulu, gitu kan. Foundersnya dulu, gitu ya. Kalau foundersnya ini nggak kuat atau nggak struggle, istilahnya seperti itu, maka bisnis itu misalnya dibuat seperti apa, dia akan mudah goyah, gitu ya. Dan dari sini tantangannya setiap UMKM dan startup ini mereka harus memilih atau memiliki founders yang kuat gitu. Dan juga setelah founders adalah mereka tim, membangun tim. Ini tidak mudah juga loh ya. Karena misalnya role-nya di tim ini kan berbeda kan. Ada yang sebagai CEO, ada yang sebagai CTO, CMO, ini memiliki role yang berbeda. Tetapi kalau mereka memiliki visi yang sama dan juga arahnya adalah kepada problem yang mau diselesaikan dan itu pun sudah divalidasi dan sebagainya, maka sebuah bisnis ini tentunya punya peluang untuk bisa sustain. Saya bilang punya peluang loh ya, karena banyak sebenarnya ide atau gagasan yang sudah telur dan juga sudah mungkin problem market fit, tetapi karena foundersnya tidak kuat, ini juga bisa jatuh ya. Jadi ini punya peluang untuk hal itu dan bisa sustain jikalau para founders ini si level ini bisa punya visi yang sama, semangat yang sama, bahkan juga untuk membesarkan ya satu bisnis ini. Itu yang
menjadi Oke, tantangan. udah terjawab dari tantangan sampai peluangnya juga. Pasti tadi ada sama caranya, pasti yang penting satu visi dulu ya. Satu visi Untuk dulu. caranya satu visi dulu Ya. nih. Oke, begitu kita masuk aja, mungkin ada saran gak nih untuk UMKM dan juga startup yang ada di Solo ini? Oke. Saran yang pertama mungkin ya sebenarnya ini juga menyangkut yang barusan ya, yang barusan tadi saya sampaikan. Jadi jangan mudah untuk membuat satu bisnis. Ya, kadang kita latah ya bisnis itu ya. Teman saya udah buat bisnis, saya harus punya bisnis nih gitu ya. Bisnisnya misalnya teman saya ini sudah ekspor, saya juga harus ekspor gitu ya, gitu sebagai FOMO. FOMO ya sekarang gitu ya. Nah, sarannya adalah buatlah atau membangunlah bisnis dari benar apa yang mereka sudah mulai meriset, sudah seperti itu ya, untuk mereka meneliti ya dari lingkungan, dari apa yang saat ini ada, kemudian divalidasi gitu kan. Nah, untuk mereka tidak mudah itu, mereka untuk membangun bisnis itu coba dicek dulu deh, apakah benar enggak ketika saya membangun bisnis ini baik produk, baik solusi yang saya tawarkan ini memang dibutuhkan. Ini penting ya. Kalau UMKM ya, kalau produknya sama, coba dicek deh gitu ya. Apakah produk ini nanti bisa sustain enggak? Jangan-jangan katakanlah misalnya ya, kalau UMKM kan banyak ya, kuliner, sama-sama kuliner, tetapi sama-sama produknya. Ketika di lapangan ternyata enggak bertahan 1 hari atau seminggu lah, ya seperti itu. Jadi risetlah dan bangunlah bisnis dari apa yang sudah diriset secara tidak harus mendalam banget, tetapi kita bisa cek nih sekarang dengan banyak teknologi. Ya, mereka harus cek dibutuhkan atau tidak. Nah, setelah dibutuhkan, setelah dicek, maka mereka bisa memulai. Tadi ada tahap-tahapannya, ya, tahap-tahapannya yang bisa divalidasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang pertama itu jangan latah, tapi mulailah bisnis dari benar-benar apa yang dibutuhkan di masyarakat, seperti itu. Dan yang kedua, selalu untuk melihat peluang. Nah, peluang ini kadangkala tidak disadari. Seperti misalnya contoh kita memiliki inkubator di sini. Ya, kita kadang padahal secara media sosial dan sebagainya kita sudah kadang promo dan sebagainya, lihat ya. Cuman masih banyak yang belum tahu nih di Solo Technopark. Ya mungkin dengan cara kita, dengan adanya podcast ini, kemudian dengan ada banyaknya share info ya, baik ke pemerintah kota, mudah-mudahan ini juga menjadi peluang. Nah, ini yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi sarannya yang pertama tadi ya, bangun bisnis ya dari dari problem, dari yang dibutuhkan. Yang kedua, selalu jeli akan peluang. Yang ketiga, kalau jatuh bangkit lagi gitu ya, tetap semangat gitu ya. Nggak perlu sedih berlarut-larut ya. Kalau sekarang zamannya anak alay ya, nah gitu kan. Kalau anak alay gitu biasanya ya seperti itulah gitu ya. Jadi 3 hal itu sebenarnya yang mungkin ya dari saya bisa untuk memberikan ya saran ya, gitu. Nah, untuk teman-teman UMKM dan juga startup yang ingin bergabung nih di inkubator bisnis, ada tips gak nih untuk mereka memaksimalkan manfaat dari program inkubator sendiri? Oke, baik. Yang pertama tadi tetap follow ya. Ini di sini ya, nanti tolong ditunjukkan. Di sini ya ada IG kita, tolong diklik ya, kemudian dilihat ya, kemudian langsung masuk ke dalam situs kami, informasinya banyak, dan itulah yang nanti mungkin mereka bisa langsung masuk ke dalam baik program, baik mungkin komunitas dan sebagainya. Tapi jangan khawatir juga, kami juga akan selalu memberikan info-info baik kepada masyarakat umum ya, melalui pemerintah kota. Kita juga sering terhubung dengan pemerintah kota untuk memberikan info-info ya. Nah, ini juga sangat membantu kami untuk men-share program-program. Dan juga kita juga sering nge-share juga ke kampus-kampus, karena ini juga adalah salah satu target kami juga untuk kita bekerja sama dengan kampus. Dan di sini bisa
tanyakan ya di kampus, mungkin di kelurahan-kelurahan, mungkin juga di acara. Biasanya kalau di kota itu ada musrenbang, musrembang cam, musrembang kel gitu ya. Nah itu bisa untuk dimanfaatkan gitu. Seperti itu. Gitu. Oke, nah tadi teman-teman yang di sini udah pada memahami pasti lebih lanjut ya soal inkubator bisnis sendiri. Jangan takut kalau emang udah punya ide, udah emang mau niat nih bangun bisnis, jangan takut sendirian juga karena kita udah ada inkubator bisnis ada di Solo Techno Inkubator. Kamu bisa daftarin diri kamu dan juga bisnis kamu pastinya bakal kita sama-sama ya kerjasama sama teman-teman dari Solo Techno Inkubator buat mengembangkan bisnis kamu ke depannya. Nah mungkin dari aku sendiri mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune barengan kita di episode 3 kali ini. Mungkin dari Mas Danu nih ada kata-kata terakhir nggak nih? Oke. Sebagai penutup ya. Baik ya, closing statementnya saya pengen semuanya bisa memanfaatkan peluang melalui Solo Techno Inkubator. Ayo bergabung ya. Di sini banyak sekali peluang, banyak sekali hal yang bisa kalian manfaatkan, terutama untuk menjadi startup yang bisa untuk sustain begitu ya, ataupun juga UMKM ya yang punya banyak problem saat ini. Ayo gabung aja ya, nggak usah lama-lama ya, diklik itu ya tombolnya gitu ya untuk kita bisa bergabung di sini dan manfaatkan dan bergabung dengan kami. Ada komunitasnya yang juga cukup menarik ya, banyak hal, banyak kegiatan, dan mari kita ramaikan Solo Technopark melalui Solo Techno Inkubator karena kami selalu akan memberikan giving wings to fly. Kami akan memberikan sayap sebagai bantuan kalian untuk dapat terbang baik secara nasional atau global. Thank you Mas Danu udah bagi-bagi pengetahuan juga sama menjelaskan ya terkait ekosistem dari inkubator bisnis sendiri. Thank you juga buat teman-teman dari Stay Tune. See you di episode 4. Oke, Bye-bye. Bye.